bandang dan tanah longsor mulai menerjang sejumlah daerah di tanah air. Hujan deras dan buruknya aliran drainase memicu banjir di sejumlah wilayah di Kota Medan. Mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara membuat sejumlah sungai di Medan meluap dan merendam rumah warga di Kecamatan Medan. Ribuan rumah terendam dan sejumlah warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari BPBD Kota Medan yang akan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada kita terkait dengan persiapan mitigasi penanggulangan bencana banjir di tempat kita ini. Karena daerah kita adalah rawan bencana banjir. Yang diwakilkan oleh Ibu Daniela Manalu. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat di tempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Jessica yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pada siang hari ini. Di sini saya, Daniela Carmelita Manalu, sebagai BPBD, perwakilan BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ketika terjadi banjir. Nah, jadi yang pertama itu, yang perlu kita lakukan itu, yang pertama prevention atau pencegahan. Nah, di sini di tahap pencegahan ini, saya akan mengajak, kami semua akan mengajak Bapak Ibu untuk mengurangi resiko terjadinya banjir dan dampak yang ditimbulkan melalui tindakan-tindakan pencegahan sebelum terjadi banjir. Contohnya nanti kita akan membangun infrastruktur pengendalian banjir seperti bendungan atau menjaga kelestarian lingkungan dengan reboisasi di daerah hulu sungai. Tadi juga kami sudah menginvestigasi di sekitar sana bendungan-bendungan dan pohon-pohon yang akan dilakukan reboisasi. Ini nanti kita akan membangun infrastruktur seperti tanggul, bendungan. Jadi tadi kami juga menginvestigasi bendungan-bendungan dan kita akan melakukan reboisasi di sekitar lingkungan ya. Jadi juga kami sudah mengecek pohon-pohon yang akan dilakukan reboisasi. Terus yang kedua kita akan melakukan respons. Nah, respons ini seperti intervensi. Jadi ketika dilakukan saat banjir, saat sedang terjadi, kita harus menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian dan memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Jadi di sini kami selaku BPBD akan melakukan pendistribusian bantuan darurat seperti makanan, air bersih dan obat-obatan dan mendirikan posko tempat pengungsian sementara bagi Bapak dan Ibu. Terus yang ketiga kita akan melakukan restoran atau pemulihan. Jadi di tahap pemulihan ini kita akan melakukan pemulihan kehidupan masyarakat supaya Bapak Ibu kembali ke keadaan normal atau kembali seperti keadaan semula lah sebelum terjadinya banjir.
Nah, di sini kami akan melakukan perbaikan seperti perbaikan jalan, infrastruktur, atau perbaikan rumah yang terkena banjir. Nah, di sini kita akan memberikan dukungan psikososial untuk korban banjir untuk Bapak dan Ibu semua. Nah, di tahap yang terakhir ini ada namanya siklus hidup. Dalam konteks pencegahan banjir, siklus hidup itu meliputi semua tahap dari awal hingga akhir dalam pengelolaan resiko banjir. Nah, di tahap siklus hidup banjir ini kita harus melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Baik, seperti itu yang dapat saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dari pemaparan saya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Dipersilahkan. Cukup jelas. Cukup jelas, baik. Jika tidak ada, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Akhirnya karena hujan deras, volume airnya meningkat ya, tidak seperti biasanya. Iya ya, kok hujan nggak bereda ya? Takutnya terjadi apa sih? Halo, selamat pagi Ibu. Saya ingin mengabarkan bahwasannya sudah terjadi banjir di Desa Selayang pada pukul 5 pagi tadi, dan hari ini airnya sudah sangat naik dan meluap Ibu. Dan saya ingin meminta bantuan dari tim Dinkes untuk hadir ke lapangan untuk membantu mengevakuasi korban jiwa, Bu. Terima kasih ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Kami akan segera menghubungi tim BPBD untuk menuju ke sana. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu, saya dari tim Dinas Kesehatan. Saya ingin mengabarkan bahwa di Desa Selayang terjadi banjir pada pukul 2 pagi. Banjir dikabarkan telah meluap dan kemungkinan ada korban jiwa. Mohon segera untuk tindak lanjut. Terima kasih. Iya Ibu, halo selamat pagi. Oh baik Ibu, akan segera kita tindak lanjut ya Ibu, dan akan segera kita evakuasi. Oke baik, terima kasih. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Di sini saya Daniela Karmelita Manalu selaku Ketua BPBD ingin melaporkan kepada Ibu bahwa telah terjadi bencana banjir pada pagi hari ini di sekitar Jalan Bunga Trompet, Kota Medan. Iya Ibu, mohon bantuannya ya Ibu untuk mempersiapkan rumah sakit terdekat untuk para korban supaya dievakuasi. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Akan segera saya hubungi tim Dinas Kesehatan untuk merujuk bagi korban yang terkena bencana. Baik, terima kasih. Bagi Bu, di sini saya menginformasikan kepada tim Dinas Kesehatan bahwasannya telah terjadi banjir. Saya mohon untuk menyiapkan rumah sakit rujukan bagi para korban yang terkena bencana. Terima kasih. Bu, siap laksanakan. Saya akan mengirimkan surat rujukan rumah sakit untuk mengevakuasi korban bencana. Semua tim segera membentuk formasi, kanan tim triage dan kiri tim evakuasi. Baik teman-teman, kita sudah berada di lokasi bencana yang akan melakukan pertolongan kepada korban. Sebelum kita melakukan pertolongan, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Siap semua? Siap! Seluruh tim mencoba dan melaksanakan tugas masing-masing. Laksanakan. Siap! Tim rumah sakit siap lakukan pertolongan. Masih ingat pertolongan prioritas? Siap! Hijau untuk cedera ringan, kuning untuk cedera sedang dengan harapan hidup tinggi, merah untuk korban darurat, dan warna hitam
untuk korban yang harapan hidupnya sangat rendah. Terima kasih. Baik, ingat selalu pertolongan prioritas pada korban. Laksanakan. Baik, siap, laksanakan. Untuk semua warga mohon menjauh dari lokasi evakuasi ya. Tapi Bu, semoga saya tak ada di titik evakuasi ini. Baik, sabar ya Bu. Jika belum mendapatkan lokasi evakuasi, maka menghubungi medis. Aduh, sakitnya. Ayo. Mendengar suara saya? Masih bisa mendengar suara saya? Bisa Bu, saya masih lemas Ibu. Tarik nafasnya. Lagi. Bersihkan lukanya, Bu. Siap, Bu. Lagi. Oke. Ini kehamilannya sudah berapa bulan? 7 bulan Ibu. 7 bulan ya. Sebentar ya, Bu. Nanti sebentar lagi tim evakuasi akan datang ya, Bu. Mbak Ibu ya. Tenang dulu ya. Baik Bu. Sedikit, Bu. Angkat sedikit ya, biar kita bersihkan ya. Ibu. Angkat sedikit ya. Oke. Ini sebelah sini, sebelah sini. Sebentar ya, Bu. Kaki saya Bu. Sepertinya beliau terkena fraktur femur. Saya. Mohon segera ditangani. Baik, Pak, baik. Jangan bergerak, Bu. Kami akan segera melakukan pertolongan pertama. Tolong bantu angkat dan bawa ke ambulan. Baik. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, mari berkumpul di titik kumpul. Baik, Ibu. Coba periksa kedua korban ini. Mungkin napas. Dan nadinya juga tidak teraba lagi. Pasien ini, saya cek. Pasien ini mengalami sekarat. Baik, mari kita angkat kedua pasien ini. Sepertinya yang satu sudah tidak bernyawa.
bersabar Ibu. Bersabar ya Ibu. Beliau sudah tenang. Baik, saya akan melaporkan jumlah korban. Yang meninggal ada 1 orang, luka parah 2 orang, dan korban luka-luka ringan ada 20 orang. Baik, laporan saya terima. Baik, saya akan melakukan trace pada pasien. Silakan. Tapi agak sakit. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Aduh, sakit. Tahan ya Bu. Tarik napasnya Ibu. Sakit, Maaf ya Bu. sakit. Maaf ya. Mau tanya, bagian tubuh Ibu ada yang terasa sakit Ibu? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Ini sakit? Tidak ya. Oke. Kalau begitu Ibu istirahat saja dulu di sini ya. Ini lukanya sudah saya rawat ya Bu ya. Sudah saya bersihkan. Baik, terima kasih. Gimana kabar Ibu setelah dievakuasi Bu? Tenang saja Ibu, kami di sini akan membantu Ibu dan bayi agar tetap sehat. Ibu, pertama-tama Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan memeriksa kondisi kesehatan Ibu dan bayi secara menyeluruh. Apakah Ibu ada merasa nyeri di bagian perutnya? Tidak ada Ibu, agak-agak lemas saja. Perlu khawatir. Kami di sini akan mendampingi Ibu selama masa pemulihan. Jika Ibu memerlukan bantuan kami, segera hubungi kami ya Ibu. Iya Bu. Permisi ya Ibu. Permisi ya Ibu. Kasih Bu. Selamat siang Ibu, kami dari tim kesehatan. Bagaimana kondisi kesehatan Ibu dan keluarga setelah mengalami banjir? Alhamdulillah kami selamat semua, tapi barang-barang kami banyak yang rusak Ibu. Jadi saya khawatir Ibu. Terus saya biasanya menggunakan KB Ibu, tapi karena bencana ini jadi terganggu Ibu. Baik, kalau begitu kami semua sangat memahami keadaan dan posisi Ibu sekarang ya. Jadi di posko darurat kami telah mempersiapkan KB, suntikan KB dan membawa suntikan KB ya. Nanti kita atur jadwalnya untuk pemberian suntikan kepada Ibu. Kalau boleh saya tahu kapan terakhir Ibu mendapatkan suntikan KB? Bulan lalu tapi di awal Ibu. Baik Bu, nanti kami akan memberikan suntik KB kepada Ibu supaya jadwal KB Ibu tetap teratur ya Bu. Nah, setelah itu nanti Ibu juga bisa berkonsultasi dengan kami Bu tentang KB dan pilihan. Nanti kami rekomendasi KB-KB ini kepada Ibu, mana yang Ibu merasa cocok, nanti Ibu yang pilih setelah terjadinya dan amannya dalam situasi darurat ini ya Bu. Permisi ya Ibu.